Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kaprodi K3, yang saya hormati Bapak Susandi SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan, rekan-rekan mahasiswa Prodi K3 yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di forum ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia tentunya. Di sini ada yang sedang patah hati atau memikirkan tentang beban hidup mungkin. Gak apa-apa, kita anak muda pasti merasakan menjadi sosok beban orang tua. Kalau capek, kalau ada tugas dikerjakan sambil sambat-sambat tidak apa-apa. Namun jangan pergi ke jembatan Suhat, oke? Kembali ke topik. Kita akan bahas dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum ke materi, saya ada jargon. Ketika saya bilang K3 bisa apa? Rekan-rekan jawab K3 bisa semua karena semua butuh K3. Setuju? K3 bisa apa? K3 bisa semua karena semua butuh K3. Ya, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu kepanjangannya keselamatan dan kesehatan kerja. Ngomongin tentang K3 itu tidak luput soal kecelakaan. Nah, sebelum ke topik, kita bahas dulu tentang kecelakaan. Apa sih kecelakaan itu? Arti dari sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu kejadian yang tidak diduga atau tiba-tiba dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jadi sebuah kecelakaan itu insiden yang tidak diharapkan tiba-tiba terjadi yang menimbulkan korban jiwa atau bisa merugikan harta benda, seperti itu. Lalu kecelakaan kerja, yaitu suatu kejadian tidak diduga atau insiden yang mengakibatkan kekacauan proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya. Jadi kecelakaan tadi kan sesuatu insiden yang tidak terduga-duga, luar perencanaan. Nah, kalau ngomongin kecelakaan pada dunia kerja, seorang pegawai itu adalah jantung, tulang punggung dari sebuah perusahaan atau instansi. Coba kita pikirkan kalau sebuah kendaraan, mesinnya itu tidak bisa bekerja dengan optimal atau mengalami kerusakan pada ornamen-ornamennya, apa bisa menghasilkan sesuatu yang sempurna? Tentunya tidak. Insiden yang bisa membuat kekacauan proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya. Jadi sebagai catatan juga, kecelakaan kerja tidak selalu diukur adanya korban manusia cedera atau mati. Kecelakaan kerja itu tidak hanya yang dilihat ada korbannya atau sampai meninggal, bukan sebatas itu. Kecelakaan kerja itu juga, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja itu juga bisa seperti kebisingan. Kalau kita kerja satu hari misalnya 8 jam, terus kita kerja di lingkungan yang bising tanpa adanya APD, kecelakaan kerja bisa mungkin sangat terjadi. Jadi K3 itu sangat penting. Akibat kecelakaan kerja itu, akibat kecelakaan kerja, kerusakan dan atau bentuk kerugian berupa cedera, sakit fisik atau mental, kematian, kerusakan properti,
kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tersebut itu efek dari terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja tidak diukur dari adanya korban jiwa saja. Konsep dari K3 itu yang pertama kemanusiaan, ekonomi, filosofi, keilmuan, dan hukum. Ini hukum ini sangat mendasari kerja dari seorang K3. Pendekatan pertama yaitu pendekatan kemanusiaan. Kecelakaan menimbulkan penderitanya bagi si korban atau keluarganya. Bayangkan saja jika kita bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk mencari sesuap nasi, lalu terjadi kecelakaan yang dapat menimbulkan penderitanya bagi si korban atau keluarganya. Yang kedua, K3 melindungi pekerja dan masyarakat. K3 bagian dari hak asasi manusia. Jadi semua, seperti jargon kita tadi, semua butuh K3. K3 adalah hak asasi manusia. Yang kedua adalah pendekatan ekonomi. K3 mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Jadi K3 mencegah kerugian. K3 itu menciptakan lingkungan yang aman, safety. Jadi bisa mencegah kerugian akibat hal-hal kelalaian dari para pekerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi kita semakin produktif dan hasil yang kita capai selalu maksimal. Pengertian K3 sendiri, filosofinya itu seperti ini. Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Jadi titik beratnya itu upaya yang diharapkan untuk, maksud saya, upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Seperti itu. Jadi dunia K3 itu sangat seru sekali, bukan? Kita mempelajari bagaimana produktivitas dalam instansi. Kita mempelajari bagaimana alur dari kerja para pekerja dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sharing, yang bisa saya bagikan. Nah, itu tadi seputar lingkup K3. Pesan saya untuk rekan-rekan mahasiswa, gak apa-apa kita capek, gak apa-apa kita sambat. Kita kalau ngerjain tugas harus dengan sambat-sambat dahulu, tidak apa-apa. Wajar jika kita merasa belum jadi apa-apa. Wajar jika kita merasa menjadi beban keluarga. Itu upaya untuk kita menjadikan motivasi tersebut supaya kita terus pantang menyerah untuk belajar. Kita datang ke Polkesma sama-sama, kita keluar dari Polkesma juga sama-sama, kita lulus bareng-bareng. Itu hidup mahasiswa, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K3 bisa apa? K3 bisa semua, karena semua butuh K3.